Shalom, saya Kristus Anadi. Saya dari Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya setelah saya melakukan pelayanan. Namun sebelum itu kita akan melihat dulu seperti apa itu pelayanan gereja dan seperti apa itu gereja. Gereja yang merupakan keseluruhan tubuh orang beriman, baik di bumi maupun di surga, yang telah atau akan dipersatukan secara spiritual oleh Roh Kudus dengan Kristus sebagai juru selamat, di mana gereja berisikan orang-orang yang memimpin dan mengajar serta mendidik. Gereja juga sebagai komunia sanctorum, yaitu kumpulan orang percaya dan persekutuan orang kudus, di mana persekutuan rohani antara orang beriman sebagai satu tubuh Kristus yang membuat menjadi sehati dan sejiwa. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Di samping itu, gereja yang merupakan perwujudan dari kerajaan Allah yang nampak dalam dunia ini memiliki fungsi untuk menyatakan kepada dunia tentang anugerah atau berkat yang terkandung dalam kerajaan Allah itu. Gereja yang terdiri dari orang percaya seharusnya dapat menyatakan anugerah Allah, menjadi anggota tubuh Kristus yang berdampak, dan saling melengkapi sebagaimana gereja dilihat oleh Tuhan dan yang hanya terdiri dari orang-orang percaya. Gereja melakukan pelayanan Kristus di dunia, memberitakan Injil karena inti dari pelayanan gereja adalah Injil itu sendiri. Nah, salah satu kuasa gereja sendiri adalah protestas dogmatik atau pengajaran, di mana sebagai jemaat yang dapat menunjukkan kuasa gereja ini, kita bisa melakukan pengajaran melalui karunia roh yang dianugerahkan kepada manusia. Melalui teori-teori tersebut, saya dapat melihat seperti apa relevansi teori gereja ini berdasarkan pengalaman pelayanan saya, yaitu gereja yang berisikan orang-orang percaya yang disatukan oleh Roh Kudus sebagaimana satu tubuh di dalam Kristus, di mana setiap jemaat juga ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja, termasuk dalam memberitakan Injil melalui pekerjaan sehari-hari atau menyatakan kepada dunia adanya anugerah dari Allah. Kuasa gereja dalam pengajaran menunjukkan keharusan setiap jemaat ikut ambil bagian untuk mengajar dan mendidik melalui karunia roh yang dianugerahkan kepada manusia. Dalam hal ini, saya menyadari bahwa karunia saya adalah karunia mengajar, sehingga saya melakukan pelayanan di beberapa tempat bimbel, yaitu di tempat bimbel Tenjo dan Remnan, di mana saya mengajar dan berkesempatan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui materi yang saya ajarkan. Sehingga melalui pelayanan yang sudah saya lakukan, saya diminta untuk selalu sabar dalam memberikan pengajaran. Saya sadar seperti apa bukti nyata dalam pelayanan gereja yang dimaksud dari apa yang telah saya pelajari. Saya diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum memberikan pengajaran yang berlandaskan firman Tuhan. Ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena saya ditantang untuk menunjukkan seperti apa berkat Tuhan melalui pemahaman yang akan saya sampaikan. Semakin melakukan pelayanan, saya semakin melihat bagaimana hati saya mau untuk memberikan sepenuhnya hidup saya untuk terjun sebagai agen pelayanan tanpa mengharapkan suatu hal apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.